Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam institusi politik dan selamat kita dan selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Islam. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 7-6. Dan Yesus juga sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Yesus juga mengatakan, haleluya, haleluya, haleluya. Dan Yesus mengatakan dalam kitab Al-Quran, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga dalam dia Yesus, karena di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga orang percaya kepada tidak binasa melainkan luar biasa. Dengan hati percaya kau dibenarkan dengan melakukan keselamatan, dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan Roma 10 ayat 9-10. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi. Semoga dimanapun kita ada selalu bisa menghadirkan kerajaan Allah dan kehadirannya. Jadi dalam tugas kita dengan menghadirkan Allah, kita tetap berlaku apa yang kita katakan, apa yang kita buat, ya tetap yang tidak boleh. Dan saya berharap kita semua adalah orang-orang yang dari itu aku mencapai sampai itu. Kalau Tuhan mencapai itu, tentu kita akan Tuhan akan itu harapan saya. Dan semoga pagi ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan Tuhan akan disertai dalam segala itu. Puji nama Tuhan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami masih segala yang baik dan dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Filipi 1 Filipi 4 ayat yang ke 10, 12, dan 13. Demikian bunyi firman Allah. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal dalam segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul ini secara khusus. Puas karena Tuhan. Kita puas karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Harta tidak bisa memberikan kepuasan. Seks tidak bisa. Narkoba tidak bisa memberikan kita kepuasan. Kalau orang-orang yang sempat terlibat mati, itu tidak ada apanya. Karena apapun itu hanya sementara. Tapi kalau sukacita, kuasa dari Tuhan itu mengalir sebagai sungai yang tak pernah berhenti. Dan ombak itu dipanjang. Saksikan saja ombak itu panjang. Itu apa? Haleluya. Nah, jadi puas karena Tuhan, karena hidup dalam sukacita Tuhan. Bagaimana Paulus hidup dalam sukacita Tuhan. Walaupun di penjara, sukacita Tuhan mengalir. Dia melakukan pertumbuhan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang ada di tengah-tengah pelayanan, dan termasuk kepada jemaat ini. Dan dia sangat antusias memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada jemaat di Filipi karena mereka melakukan sesuatu yang baik, dan itu sebabnya dikatakan hidup ya kita bisa merasa kuat karena Tuhan, bukan karena harta, bukan karena pemberian ya.
seperti bagaimana yang kita baca, buat kepuasan dia itu karena Tuhan. Mereka orang-orang atau jemaat di Filipi, mereka melakukan jemaat, mereka taat terhadap jemaat, mereka mau memberi itu karena Tuhan. Dan itu sebabnya kepuasan Paulus itu karena Tuhan. Kedua, kita puas karena Tuhan, karena hidup dalam pertumbuhan iman. Haleluya. Bayangkan yang mungkin tempat jemaat di Filipi melupakan dia, tetapi kemudian dikatakan kembali pikiranmu dan perasaanmu. Wah, itu sangat menyenangkan. Ya, atau ketika hamba Tuhan tiba-tiba didatangi mantan jemaat, kemudian dan saya sangat bersyukur pada Tuhan karena bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Selalu biasa ada orang-orang yang berkekurangan, yang menyalurkan berkatnya kepada kami. Dan itu bukan karena kami baik sekali gitu ya, atau suci sekali gitu ya. Tapi itu karena Tuhan yang gerakkan kami. Karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sebab bisa saya katakan, sukalah menolong maka engkau tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan kebaikan yang terbiasa akan Tuhan berikan melalui orang-orang terdekat atau bahkan melalui orang yang tidak terkenal. Yang ketiga, dikatakan oleh firman, karena hidup dengan ucapan syukur. Ya, ini kunci pamungkas dalam kesulitanmu, dalam penderitaanmu. Ucapan syukur adalah hal yang sangat luar biasa. Paulus mengetahui ini, Raken. Aku tahu itu apa kekurangan. Aku tahu itu apa kelimpahan. Tapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Karena hatinya puas selalu. Kekurangan tidak membuat dia bersyukur di hadapan Allah. Tidak membuat dia komplain di hadapan Allah. Tidak. Tapi sungguh-sungguh kekurangan itu dia buat sebagai ucapan syukur. Kelimpahan juga dia buat. Penderitaan juga dia buat sebagai ucapan syukur. Haleluya. Di penjara juga dia buat sebagai ucapan syukur. Kenapa tidak? Kalau kita mengerti puas itu datangnya dari Tuhan. Kepuasan itu datangnya dari Tuhan. Makanya kepuasan puas karena Tuhan itu tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia, oleh kekuatan manusia, hanya karena Tuhan. Dan itulah sebabnya, mari kita akan terus menikmati puas yang dari Tuhan, kepuasan yang dari Tuhan. Yang terakhir, karena Tuhan selalu menolong 4 ayat 13. Bayangkan, I can do all things to Christ. Dalam bahasa segala perkara dapat ditanggung di dalam dia dan kekuatan kepada. Dan Anda tahu kenapa dia bisa menikmati kekuatan itu. Tuhan menolong dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. I can do all things to Christ to strengthen dia, menguatkan aku. Kalau tidak Tuhan kuatkan. Kalau Anda baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Persecution and affliction. Jadi penderitaan dan penganiayaan which happened at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured. Apapun penganiayaan itu, aku sabar. Dihina, diolok, dilempar batu sampai mati, walaupun hidup kembali, dan kemudian dilempari batu dan lain sebagainya. Tapi dia tetap menyatakan segala kebaikan. Dan dia tetap menikmati kepuasan dari Tuhan. Karena apa? Tuhan menolong. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kepuasan itu tidak datang dari harta benda, dari seks, dari kekayaan yang berlimpah. Tidak. Kepuasan itu datang dari Tuhan.
Itu sebabnya perbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan Tuhan akan melakukan sesuatu terobosan yang baru. Dan dia akan terus akan menyembuhkan imanmu, akan menambahkan sukacitamu, dan akan membuat engkau ahli dalam bersyukur dan tidak ahli dalam melihat kesalahan orang lain. Tapi Tuhan pun akan menolong engkau untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Tuhan. Akan mati dalam kekuasaan dan Tuhan, bukan karena hebat kami, tapi karena terima kasih. Dan kalau kau sakit, apapun sakit kita punya, mari serahkan tangan kepada Tuhan kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kalau sakit, dan oleh diri, kau menyembuhkan kesalahan dan terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dan kalau kau sedang mengalami masa-masa sulit, persoalan terjadi dan lain sebagainya, masa-masa yang tidak dan kita tidak tahu bagaimana orang-orang mengeluh dalam hidupnya, tetapi kita sebagai orang yang percaya kita bersama cukup karena kita tahu nanti. Dan kalau kawan-kawan arahkan kepada Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada dan kami terjadi dan percaya di Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesusahan dan penderitaan, engkau adalah Allah yang menjawab Tuhan. Dan berserulah kepadaku pada waktu yang aku akan menyebutkan engkau dan engkau akan melihat. Kami mau kerjakan itu. Dan kami telah kerjakan saat ini dan pertolongan datanglah, kebaikanmu datanglah, kemuliaan datang kepada mereka. Terima kasih Tuhan buat semua yang kau berikan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas kita dan tugas-tugas kita dalam menjalani kehidupan. Dan jangan lupa jadilah terang yang bawa arah kepada kebaikan kebenaran dan jadilah garam dunia yang memberikan kita rasa di dalam dunia yang ada. Kiranya Tuhan Yesus